Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan safari politik ke sejumlah partai politik untuk menjalin komunikasi dengan Ketua Umum. Upaya ini dilakukan untuk merangkul semua pihak untuk dapat bersama-sama bergabung dalam pemerintahannya 5 tahun ke depan dalam membangun negeri. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih di kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis petang. Surya Paloh tiba di Kertanegara dan disambut langsung oleh Prabowo Subianto. Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni menyebut bahwa pertemuan pada Kamis 25 April 2024 kemarin adalah kunjungan balasan sekaligus halal bihalal setelah Prabowo menemui Surya Paloh di Nasdem Tower pada Jumat 22 Maret lalu. Dalam pertemuan tersebut, Surya Paloh didampingi sejumlah pengurus DPP Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun menegaskan pemilu sudah selesai dan sekarang saatnya menjalankan tugas bersama untuk berjalan ke depan untuk membangun negeri. Nah, kita bersyukur kali ini pemilu yang kita telah laluin bersama dengan seluruh dinamika yang telah kita laluin bersama seperti apa dikatakan berulang kali juga oleh Mas Prabowo, akhirnya mengantarkan kita bisa lebih tenang mensyukurin hasil pemilu dengan seluruh dialektika romantika yang telah kita lalui bersama. Proses demokrasi berjalan dengan berbagai katakanlah suka dan duka. Kita ingin mengakhiri permasalahan pemilu ini sudah selesai. Sekarang tugas kita bersama bagaimana berjalan ke depan untuk membangun negeri ini. Sementara dinamika dan tantangan dunia kepada kita sudah jelas, tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Jadi kami semua berkesimpulan, spirit, semangat, keikhlasan hati, jiwa besar para elit-elit bangsa ini, itu adalah merupakan modal utama yang kita butuhkan. Nah, berangkat dari sinilah kenapa saya katakan Nasdem hari ini menyatakan, kembali menegaskan, bukan hanya yang pertama, mendukung pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran. Sementara itu, Presiden terpilih sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjelaskan antara Partai Nasdem dan Partai Gerindra melakukan komunikasi intens dan produktif. Sehingga dengan kunjungan balasan dari Surya Paloh pada Kamis kemarin, kedua partai menyatakan sepakat untuk bekerja sama demi kepentingan bangsa Indonesia. Salah satu yang paling pertama ya untuk mengucapkan selamat atas diterimanya mandat dari rakyat kepada pasangan calon 02. Kemudian langkah-langkah selanjutnya komunikasi telah berjalan terus-menerus secara intensif antara Pak Surya Paloh, antara rekan-rekan yang ditunjuk oleh beliau dan dari pihak kami, dari Partai Gerindra. Hingga hari ini tadi terjadi suatu bisa dikatakan pertemuan yang efektif, yang produktif. Kita sepakat bahwa kita akan kerjasama untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia. Tidak hanya dengan Partai Nasdem, Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto pada Rabu 24 April juga menemui jajaran pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa di Jakarta untuk menjajaki peluang kerjasama. Kedatangan Prabowo langsung disambut Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar dan berdiskusi bersama jajaran elit Gerindra lainnya. Dalam kesempatan itu, Gus Imin terang-terangan ingin bekerja sama lebih produktif di tengah agenda pembangunan yang penuh tantangan. Hal ini pun dikonfirmasi kembali oleh Muhammad Iskandar usai bertemu pimpinan PKS di kantor DPP PKB. Namun, pernyataan tersebut akan disampaikan secara jelas usai Prabowo dan Gibran dilantik pada 24 Oktober 2024 mendatang. Pertanyaan soal pertemuan kemarin saya kira tidak perlu dijawab, sudah cedololo masih ditanyakan. Udah barang jelas terpampang gitu masih ditanyakan lagi. Nah, itu namanya meragukan. Berarti mendukung Prabowo ya?
Sudah jelas beritanya sudah cetok welo-welo. Barang cetok welo-welo masih ditanyakan. Sementara itu, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS masih belum menentukan sikapnya sebagai oposisi atau koalisi dalam pemerintahan karena masih menunggu keputusan Majelis Syuro PKS. Pada Sabtu kemarin, PKS mengundang seluruh peserta Pilpres 2024. Namun, Prabowo Subianto absen pada acara tersebut. Bicara tentang koalisi, Sekjen PKS Abu Bakar Al-Habsyi mengatakan baik berada di luar atau di dalam pemerintahan bukanlah hal yang sulit bagi partainya, mengingat PKS telah 10 tahun berada di barisan oposisi. Namun, melihat Prabowo yang telah mendatangi PKB dan Nasdem pasca pemilu 2024, PKS berharap agar Prabowo juga melakukan hal yang sama. PKS pun akan kembali menjadwalkan untuk bertemu dengan Prabowo dalam waktu dekat. Ya itu, makanya keputusan oposisi atau koalisi di PKS ditentukan oleh Musyawarah Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro-nya, yaitu DPTP. DPTP itu Dewan Pimpinan Tingkat Pusat. Di sana ada Ketua Majelis Syuro, para Wakil Ketua, dan seterusnya. Apa jadwal pertemuan dengan Pak Prabowo? Belum ada sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat. Tidak hanya PKS yang belum menentukan sikap arah politiknya, apakah akan bergabung dengan pemerintahan atau di luar pemerintahan sebagai oposisi. Partai pemenang pemilu 2024, PDI Perjuangan juga belum menentukan sikapnya secara gamblang apakah akan menjadi koalisi atau oposisi di pemerintahan yang akan dipimpin Prabowo Subianto 5 tahun ke depan. Namun, Capres 2024 Ganjar Pranowo memperkirakan PDI Perjuangan akan berada di luar pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut Ganjar, hal ini terbaca dari sejumlah pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saat ditemui di kediamannya di Sleman, Yogyakarta, Capres 2024 Ganjar Pranowo menyatakan partainya akan mengambil peran sebagai kontrol pemerintah. Hal ini bisa dilakukan apabila PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan sebagai check and balance untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Meski begitu, Ganjar mengaku Ketua Umum Megawati Soekarno Putri belum memutuskan arah politiknya pasca Pilpres 2024. Ganjar menegaskan sikapnya tetap menghormati pihak yang memenangkan Pilpres 2024 meski politiknya lebih suka berada di luar pemerintahan. Bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Saya menghormati pemenang, tapi sikap politik saya lebih baik kami di luar. Berarti mungkin dari PDIP sendiri juga mungkin akan seperti itu, oposisi bukan? Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statementnya Bu Mega rasanya iya. Di luar pemerintahan, kan kita tidak kenal oposisi. Ada check and balance juga Pak? Nah itu saya kira yang penting, biar kemudian tidak semuanya anut grup, semuanya ikut-ikut begitu, tapi ada juga yang bisa melakukan kontrol dengan baik. Hal ini pun direspon Wakil Ketua TKN Sylvester Matutina yang menilai sikap PDIP yang tidak hadir dalam penetapan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Rabu 24 April yang lalu. Dirinya menilai sikap PDIP yang tidak hadir saat penetapan Prabowo dan Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Rabu 24 April yang lalu dan masih ada upaya mengambil langkah hukum ke PT UN terkait Pilpres 2024 menunjukkan masih tidak dapat menerima keputusan Pilpres 2024. Lebih lanjut, menurutnya, jika PDIP memilih menjadi oposisi, hal tersebut merupakan hak mereka. Merangkul semua partai, semua pihak untuk sama-sama membangun bangsa. Mengenai PDIP sendiri sampai saat ini belum ya, karena mereka sendiri juga kayak kemarin di KPU tidak hadir dalam acara penetapan pleno Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dan juga PDIP masih melakukan gugatan ke PT UN. Apa ya? Koalisi itu harus dibangun dengan yang sehati ya. Nggak mungkin kita membangun sesuatu itu dengan orang yang tidak sehati gitu loh. Orang yang tidak mau sama-sama bergandengan tangan, menjadikan Indonesia ini negara maju, mengamankan semua kebijakan dari Presiden. Sementara, pengamat politik Ujang Komarudin berpendapat agar PDI Perjuangan dan PKS bisa memilih peran sebagai oposisi untuk ikut mengontrol pemerintah Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Menurutnya, unsur check and balance dalam pemerintahan juga sangat penting untuk ikut mengontrol pemerintah Prabowo Gibran selama 5 tahun ke depan. Kecenderungan PDIP lebih besar, lebih bagus, lebih baik, lebih tinggi ya menjadi oposisi. Karena ketika PDIP menjadi oposisi, itu menjadi sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif ya, untuk menjaga check and balances. Dan PKS ya saya sih melihat bagusnya juga di oposisi juga. Jadi kalau nanti pemerintahannya itu Prabowo Gibran kuat
dan oposisinya misalkan ada PDIP dengan PKS, itu menurut saya sesuatu yang bagus, sesuatu yang positif saja. Dan ke depan bisa terjadi check and balances, karena PDIP kalau di oposisi kan lebih lincah, lebih gesit, lebih tanda petik lebih galak. PKS juga kelihatannya juga kalau menjadi oposisi akan lebih bagus. Dinamika politik saat ini pun masih sangat cair. Masih ada waktu untuk partai politik menentukan sikapnya hingga pelantikan presiden terpilih pada 24 Oktober 2024 mendatang. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.